Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap kabar anak-anak semua dalam kondisi yang baik, sehat, dan tetap semangat. Kemudian tetap jaga kesehatan, tetap beribadah, dan jangan lupa untuk mematuhi apa-apa yang telah disampaikan oleh pemerintah atau pihak-pihak terkait untuk penanganan kondisi kita yang seperti saat ini. Oke, karena kondisi seperti saat ini, maka kita juga menyesuaikan belajar kita juga secara online ya. Jadi ini akan kita sampaikan pembelajaran kita tentang sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 11 semester genap tingkat madrasah aliyah. Silakan nanti untuk dicermati. Oke, langsung saja. Dinasti Abbasiyah nanti ada tentang proses berdirinya dinasti Abbasiyah, kemudian ada fase-fase pemerintahan dinasti Abbasiyah, ada dibagi menjadi 5 fase. Fase pertama, fase kedua, fase ketiga, fase keempat, dan fase kelima. Setelah fase-fase nanti ada juga tentang khalifah-khalifah terkenal. Khalifah-khalifah terkenal dinasti Abbasiyah akan terbagi menjadi, akan kita ambilkan 3 khalifah saja, yaitu Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, Khalifah Harun Ar-Rasyid, dan Khalifah Abdullah Al-Ma'mun. Itu 3 nanti kita bahas. Kemudian kita akan bahas lagi juga tentang kebijakan-kebijakan Khalifah dinasti Abbasiyah, pusat-pusat peradaban dinasti Abbasiyah, pengaruh dinasti Abbasiyah, dan kehancuran dinasti Abbasiyah pada bab yang terakhir. Kemudian setelah itu nanti akan kita bahas tentang ilmuwan muslim pada masa dinasti Abbasiyah. Ya, khalifah terkenal dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur adalah khalifah kedua dinasti Abbasiyah yang memiliki nama lengkap Abu Ja'far Al-Mansur bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf, dan ibunya bernama Salamah. Abu Ja'far Al-Mansur lahir di Hamimah tahun 101 Hijriah. Menjadi khalifah pada tahun 136 Hijriah pada saat berusia 35 tahun, menggantikan kakaknya Abu Abbas As-Saffah. Menjadi khalifah selama 22 tahun, yaitu mulai tahun 136 sampai 158 Hijriah. Abu Ja'far Al-Mansur mempunyai karakter yang tegas dan berani. Kemudian ia wafat di Mekah pada tahun 158 Masehi yang bertepatan dengan 778. Abu Ja'far Al-Mansur wafat di Mekah pada tahun 158 Hijriah atau bertepatan dengan 775 Masehi. Adapun usaha-usaha Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur adalah yang pertama, membangun sistem kekhalifahan yang kokoh, menjadi peletak dasar pemerintahan dinasti Abbasiyah. Kemudian membangun istana Qasru Az-Zahab dan Qasru Al-Khuldi. Peduli terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, menertibkan administrasi pemerintahan, membina keamanan dan stabilitas politik dalam negeri, membina dan berperan aktif dalam keamanan politik luar negeri. Adapun jasa-jasa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur adalah sangat berjasa dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Ia banyak memerintahkan penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan dari luar negeri, misalnya dari Yunani, dari India, dan dari daerah-daerah lain. Tercatat ada ilmu pengetahuan yang diterjemahkan oleh Jurjis Bahtisu. Buku atau kitab-kitab ilmu falak diterjemahkan oleh Siyudata Naubat. Buku-buku tentang Hippokrates yang diterjemahkan oleh Yahya bin Batriyah. Kemudian khalifah terkenal dinasti Abbasiyah yang kedua adalah Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid, nama lengkapnya adalah Harun Ar-Rasyid bin Al-Mahdi bin Abu Ja'far Al-Mansur
bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdi Manaf, dan ibunya bernama Khaizuron. Harun ar-Rasyid lahir di Rai pada tahun 763 Masehi. Kemudian pada usia 18 tahun ia menjadi gubernur di Saifah, dan pada usia 19 tahun ia diberi amanah menjadi gubernur di Afrika Utara. Tahun 786 Masehi ia diangkat menjadi khalifah kelima dinasti Abbasiyah. Pada masa kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid, dinasti Abbasiyah mencapai puncak kejayaan. Harun ar-Rasyid mempunyai karakter yang taat beragama, soleh, cinta ilmu pengetahuan, dermawan, cerdas, berani, dan tegas. Usaha-usaha Khalifah Harun ar-Rasyid yang pertama adalah mempertahankan keutuhan wilayah dinasti Abbasiyah, mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan, mendirikan Baitul Mal, kemudian mendirikan Baitul Hikmah atau semacam perpustakaan pribadi yang kemudian berkembang menjadi universitas atau tempat untuk berdiskusi para ilmuwan-ilmuwan muslim. Kemudian membangun gedung dan fasilitas sosial, membangun terusan Zubaidah. Jasa-jasa Khalifah Harun ar-Rasyid yang pertama adalah mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam, membangun irigasi yang diberi nama terusan Zubaidah, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dengan menjamin gaji dan tunjangan ilmuwan, meningkatkan toleransi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjaga keutuhan dan stabilitas keamanan dalam dan luar negeri, mengelola Baitul Mal untuk sepenuhnya sebagai untuk memenuhi kebutuhan kepentingan sosial, misalnya untuk menafkahi fakir miskin dan yatim piatu. Kemudian yang paling fenomenal adalah mendirikan perguruan tinggi Baitul Hikmah yang pada awalnya hanya sebagai perpustakaan pribadi, kemudian berkembang menjadi lembaga pendidikan tinggi, yaitu tempat berdiskusinya para ulama-ulama dan ilmuwan-ilmuwan masa dinasti Abbasiyah. Khalifah ketiga yang terkenal adalah Abdullah Al-Ma'mun. Biografi Abdullah Al-Ma'mun adalah: nama lengkap Abdullah Abul Abbas Al-Ma'mun bin Harun ar-Rasyid bin Al-Mahdi bin Abu Ja'far Al-Mansur bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdi Manaf. Ibunya bernama Marojil. Abdullah Al-Ma'mun lahir pada tahun 170 Hijriah atau bertepatan 786 Masehi dan meninggal pada tahun 218 Hijriah atau 833 Masehi. Ketika kecil, Abdullah Al-Ma'mun rajin belajar di bawah bimbingan seorang ilmuwan bernama Kasai Nahfi dan Yazidi. Kemudian ia belajar di Madinah dengan Imam Malik hingga hafal Al-Quran, hingga menguasai ahli tafsir, hingga mahir dan menguasai serta hafal kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Abdullah Al-Ma'mun menjadi khalifah pada saat berusia 28 tahun dan menjadi khalifah selama 20 tahun. Usaha-usaha Khalifah Abdullah Al-Ma'mun yang pertama adalah mengatasi para pemberontak, menertibkan administrasi negara, menata sistem pemerintahan, membentuk badan atau lembaga tinggi negara, meningkatkan kehidupan keluarga yang toleran, kemudian meneruskan Baitul Mal dan membangun majelis munadharah sebagai tempat pengembangan ilmu pengetahuan, tempat berdiskusi para ulama dan para ilmuwan-ilmuwan muslim kala itu. Adapun jasa-jasa Abdullah Al-Ma'mun adalah memunculkan para cendekiawan muslim, kebebasan atau menghidupkan, menciptakan suasana kehidupan yang bebas berpikir, observatorium antariksa, dan meningkatkan kehidupan keluarga yang menghidupkan kehidupan masyarakat yang toleran.